Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Machine and its Application. Pertama, pendahuluan. Mesin proses atau dikenal juga dengan istilah permesinan adalah salah satu cabang teknologi yang memainkan peran penting dalam dunia industri dan manufaktur. Proses manufaktur yang melibatkan pemotongan, pengikisan, atau penghalusan material untuk membentuk benda yang diinginkan. Mesin proses atau dikenal juga dengan istilah permesinan adalah salah satu cabang teknologi yang memainkan peran penting dalam dunia industri dan manufaktur. Pengertian mesin proses. Pengertian mesin proses adalah manufaktur yang melibatkan penghilangan material dari benda kerja yang membantu atau mencapai dimensi yang diinginkan dengan menggunakan alat pemotong. Tujuan utama machining adalah menghasilkan komponen dengan presisi tinggi dan kualitas permukaan yang baik. Adapun jenis-jenis meshing proses, yaitu satu, mesin bubut atau lathe. Mesin bubut adalah alat yang digunakan untuk memotong atau membentuk benda dengan cara memutar benda kerja tersebut terhadap alat potong yang bergerak secara linear. Proses ini dikenal dengan istilah turning atau bubut. Mesin bubut sering digunakan untuk mengerjakan benda kerja yang berbentuk silinder seperti poros, cincin, dan berbagai komponen lainnya. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk mengurangi diameter pembuatan diameter, membuat ulir, dan membentuk permukaan, dan melakukan berbagai operasi pemotongan lainnya pada benda kerja. Adapun bagian perlengkapan mesin bubut. Yang pertama, cekam. Cekam dibagi tiga. Pertama, cek cekam trijaucuk, yaitu umum digunakan untuk memegang benda kerja yang berbentuk bulat atau heksagonal secara cepat dan sentris. Dua, forjaucuk memungkinkan pemegang benda kerja yang tidak simetris atau tidak bulat dengan presisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, koletcuk memegang benda kecil dengan ketelitian tinggi. Yang kedua, faceplate, yaitu digunakan untuk memegang benda kerja yang bisa dijepit dengan cuk biasa seperti benda kerja yang besar atau tidak berbentuk silinder. Yang ketiga, steady rest. Steady rest adalah alat penopang yang digunakan untuk menopang benda kerja panjang yang tidak didukung oleh tailstock dan mencegah defleksi selama pemesinan. 4. Follower rest. Yaitu follower rest adalah penopang yang bergerak bersama karyek untuk menopang benda kerja panjang atau tipis yang rentan terhadap getaran atau defleksi selama pemesinan. Tool post. Tool post adalah tempat pemasangan alat benda pada karyage yang memungkinkan penggantian cepat dan penyesuaian posisi alat potong. 6. Quick change tool post.
Quick Change Tool Post memungkinkan penggantian alat potong dengan cepat dan efisien. Biasanya dilengkapi dengan beberapa pemegang alat potong yang bisa dipasang dan dilepas dengan cepat. Left center dan dead center. Left center dipasang pada tile stock dan berputar bersama benda kerja untuk mengurangi gesekan. Dead center juga dipasang pada tile stock tetapi tidak diputar, digunakan dengan pelumasan yang memadai. Drill chuck dipasang pada tile stock untuk memegang mata bor saat melakukan operasi pengeboran pada mesin bubut. 9. Cutting tools, yaitu alat pemotong. Berbagai jenis alat potong termasuk pahat bubut bor dan alat pemotong ulir terbuat dari berbagai bahan seperti karbida. Yang ke-10 mandrel. Mandrel adalah alat yang digunakan untuk memegang benda kerja yang memiliki lubang di tengahnya. Biasanya digunakan dalam proses penghalusan atau penggerindaan. Yang kedua, mesin fresh atau dia bisa disebut juga milling machine. Mesin fresh adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah proses suatu pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena menggerakkan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Adapun jenis-jenis mesin fresh. Yang pertama, mesin fresh horizontal. Mesin fresh horizontal, sumbu utamanya mesin ini berada dalam posisi horizontal. Mesin ini ideal untuk pekerjaan yang membutuhkan pemotongan berat dan stabilitas tinggi. Kedua, mesin fresh vertikal. Mesin fresh vertikal, sumbu utama berada dalam posisi vertikal. Mesin ini lebih umum digunakan, lebih fleksibel untuk berbagai jenis pekerjaan pemotongan. Mesin fresh universal. Mesin fresh universal, mesin ini dapat diatur baik dalam posisi horizontal maupun vertikal. Ini memungkinkan fleksibel maksimum dalam berbagai aplikasi pemotongan. Yang keempat, mesin fresh CNC. Mesin fresh CNC ini dikendalikan oleh komputer dan program CNC. Mesin ini sangat presisi dan dapat digunakan untuk pekerjaan yang kompleks dan berulang. 5. Mesin fresh RAM. Mesin fresh RAM, mesin ini memiliki kepala yang dapat dipindahkan dan memungkinkan operator untuk menyesuaikan posisi pemotongan yang biasanya memiliki sumbu vertikal. Mesin fresh bed. Yang keenam, mesin fresh bed. Benda yang diletakkan langsung di atas meja dan yang tidak bergerak, sementara pemotongan dilakukan oleh alat yang bergerak. Mesin ini cocok untuk benda kerja yang besar dan berat. Mesin fresh planer. Mesin fresh planer digunakan untuk pekerjaan besar dengan benda yang kerja yang panjang. Pemotongan dilakukan saat benda kerja bergerak di bawah alat potong yang tetap. 8. Mesin fresh drum. Mesin fresh drum memiliki beberapa alat potong yang dipasang pada drum yang berputar. Ini memungkinkan pemotongan simultan dan beberapa sisi benda kerja. 9. Mesin fresh turret.
Mesin fresh turret, kepala mesin ini dapat diputar di sekitar sumbu vertikal untuk memotong dari berbagai sudut. Ini memberikan fleksibilitas tambahan untuk berbagai jenis pemotongan. Yang ke-10, mesin fresh planetary, yaitu digunakan untuk memotong permukaan yang sangat besar dan presisi. Alat potong berputar di sekitar benda kerja yang juga berputar, memberikan potongan yang sangat akurat. Mesin ketiga yaitu shaping mesin. Shaping mesin. Pengertian shaping mesin adalah mesin perkakas yang mempunyai gerak utama bola-balik horizontal yang berfungsi mengubah bentuk dan ukuran benda kerja sesuai dengan yang dikehendaki. Yang mengambil pemotongan berupa garis lurus dengan menggerakkan benda kerja yang menyilang jejak dari pahat ini. Maka ditimbulkan permukaan yang rata. Bagaimanapun juga bentuk pahatnya, dengan pahat yang khusus, perlengkapan dan alat yang memegang benda kerja, sebuah mesin sekrap dapat juga memotong alur pasak luar atau dalam, spiral, batang gigi, tangkem, celah T, dan berbagai bentuk lain. Pahat bekerja pada saat gerakan maju. Dengan gerakan ini dihasilkan pekerjaan seperti menatakan bidang, membuat alur, membuat bidang, dan membentuk bidang yang tidak beraturan. Adapun cara kerja mesin sekrap, menurut cara kerjanya ialah mesin sekrap biasa. Mesin sekrap biasa, prinsip kerjanya adalah gerakan berputar dari motor diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser dan lengan penggerak. Posisi langkah dapat diatur dengan spindel posisi untuk mengatur panjang langkah dengan bantuan blok geser. Yang kedua, planer. Mesin sekrap planer atau mesin planer adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan permukaan datar atau bentuk tertentu dengan bahan kerja yang besar dan berat. Mesin ini bekerja dengan menggerakkan benda kerja bolak-balik di bawah pahat pemotong yang tetap. Slotting. Mesin sekrap slotting berfungsi untuk membuat bentuk alur atau celah pada benda kerja yang sulit dijangkau oleh mesin lain. Mesin ini menggunakan gerakan bolak-balik dari pahat untuk mengikis material sehingga dapat menghasilkan slot alur atau bentuk internal yang presisi. Gambar skema mesin sekrap. Bagian-bagian utama dari mesin sekrap ialah badan mesin, merupakan kerangka utama mesin yang menopang semua komponen lainnya dan memberikan struktur keseluruhan mesin. 2. Meja mesin. Permukaan datar tempat benda kerja yang ditempatkan dan dipegang selama proses pemesinan. Meja ini dapat disesuaikan secara melintang dan longitudinal untuk menyesuaikan posisi benda kerja. Lengan mesin. Lengan mesin struktur penopang mekanisme gerak bolak-balik pahat. Lengan ini bergerak secara vertikal untuk mengatur kedalaman pemotongan. Yang keempat, pahat. Alat pendorong yang terpasang pada mekanisme gerak bolak-balik. Pahat ini menghasilkan material dari benda kerja selama proses pemotongan. Pengaturan kecepatan. Sistem untuk mengatur kecepatan bolak-balik pahat biasanya dilakukan dengan mengubah kecepatan putar motor. 6. Tuas panjang langkah. Digunakan untuk mengatur panjang langkah gerak bolak-balik pahat sehingga memungkinkan pengaturan kedalaman pemotongan. 7. Tuas posisi pahat berfungsi untuk menyesuaikan posisi awal pahat sebelum dimulainya proses pemotongan. 8. Tuas pengatur gerakan otomatis memungkinkan pengaturan gerakan otomatis pahat seperti pergerakan naik turun dan maju mundur.
9. Meja melintang. Bagian dari meja mesin yang dapat disesuaikan secara lateral untuk menyesuaikan posisi benda kerja. Baiklah, mesin yang keempat, drilling mesin. Drilling mesin disebut juga dengan mesin bor. Mesin bor adalah alat atau perangkat mekanik yang digunakan untuk membuat lubang pada permukaan benda kerja seperti logam, kayu, plastik, dan material lainnya. Mesin bor biasanya terdiri dari motor listrik dan penggerakan pahat. Bor atau mata bor untuk memotong dan membentuk material menjadi lubang yang diinginkan. Mesin bor sangat penting dan dalam berbagai industri, konstruksi, dan perbaikan karena mereka memungkinkan perbuatan lubang yang akurat dan efisien. Dalam berbagai material, mesin bor tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari mesin bor tangan sederhana sehingga mesin bor industri yang besar dan canggih dalam berbagai fitur dan kemampuan. Bagian-bagian mesin bor dan fungsinya. Head. Bagian ini adalah bagian utama mesin bor yang mengandung motor dan gearbox. Head juga berfungsi sebagai tempat di mana semua bagian utama lainnya terpasang. Spindle adalah alat bagian yang berputar dan memegang mata bor. Ini adalah bagian yang menghubungkan mata bor dengan motor lainnya dengan gerakan rotasi menjadi gerakan pemotong. Mata potong drill. Mata potong drill atau mata bor adalah alat pemotong yang digunakan untuk membuat lubang dalam benda kerja. Fungsinya adalah memotong material yang membentuk lubang dengan diameter yang diinginkan. Meja. Meja adalah bagian tempat kerja yang ditempatkan dan diperbaiki selama proses pengeboran. Meja dapat disesuaikan secara vertikal dan horizontal, mengakomodasi ukuran dan bentuk benda kerja yang berbeda. Dudukan. Dudukan atau disebut dengan base. Dudukan adalah bagian mesin bor yang memberikan stabilitas dan dukungan. Bagian ini menopang seluruh mesin bor dan memastikan mesin bor tetap kokoh selama operasi. Kelistrikan. Dalam mesin bor meliputi sekitar daya motor, kontrol kecepatan, dan sistem lainnya yang terkait dengan penyediaan daya dan pengendalian mesin. Drill. Drill adalah bagian mesin bor yang digunakan untuk menyimpan dan mempertahankan kawat listrik untuk memastikan kawat tetap terorganisir dan aman selama penggunaan. Tiang. Tiang berstruktur vertikal mendukung kepala mesin bor dan meja ini memastikan stabilitas dan kekokohan seluruh mesin bor selama operasi. Adapun fungsi mesin bor. Yang pertama ialah pembuatan lubang. Fungsi utama mesin bor adalah membuat lubang dan benda kerja. Lubang ini dapat dibuat dalam berbagai ukuran dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, pembesaran lubang. Selain membuat lubang dengan ukuran standar, mesin bor juga dapat digunakan untuk memperbesar lubang yang sudah ada dengan menggunakan pahat reamer. Proses ini disebut dengan pembesaran lubang atau reaming. Tujuan pembesaran lubang adalah meningkatkan kepresisian, kehalusan, dan ukuran lubang yang sudah ada. Yang ketiga, chamfering. Mesin bor juga digunakan untuk menghasilkan chamfer, yaitu potongan miring dengan pengecilan sudut di ujung lubang. Dengan chamfer, sering digunakan memberikan tampilan yang lebih estetis untuk pada lubang yang mengurangi risiko cedera akibat tajamnya tepi lubang yang memfasilitasi proses pemasangan komponen lainnya. Adapun jenis-jenis mesin bor. 1. Mesin bor tangan. Merupakan jenis mesin bor yang paling sederhana dan portabel. Digunakan untuk pengerjaan pemboran ringan yang bisa digunakan dalam berbagai lokasi. Biasanya digunakan untuk proyek rumah tangga, pekerjaan pemeliharaan, dan perbaikan kecil. 2. Mesin bor meja.
Mesin bor meja lebih stabil daripada mesin bor tangan. Dipasang pada meja atau dudukan khusus yang biasanya memiliki kontrol kecepatan yang lebih baik. Mesin bor kolumnar. Mesin bor kolumnar memiliki struktur yang lebih kokoh dengan tiang vertikal yang kuat, cocok untuk pengejaan pemboran yang membutuhkan stabilitas dan presisi yang tinggi. Digunakan di bengkel, pabrik, dan lingkungan industri. Yang keempat, mesin bor magnetik. Mesin bor magnetik memiliki mekanisme yang magnet yang memungkinkan mereka untuk menempel pada permukaan logam secara kuat. Ideal untuk pengeboran lubang dan permukaan logam yang besar atau vertikal. Umumnya digunakan dalam industri, konstruksi, dan pembuatan kapal, dan pembuatan struktur logam. Mesin bor radial mesin. Bor radial khusus dirancang untuk pengeboran benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasang pada lantai, sedangkan mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Mesin ini bekerja tidak bergerak untuk mencapai proses pengeboran terhadap benda kerja. Poros utama yang digeser ke kanan atau ke kiri serta dapat digerakkan naik turun melalui putaran batang yang berulir. Yang keenam, mesin bor CNC. Mesin bor CNC, mesin bor yang dikendalikan oleh komputer untuk pengeboran presisi dan produksi massal. Digunakan dalam industri manufaktur untuk pembuatan komponen dengan toleransi yang ketat. Adapun jenis-jenis mata bor, yang pertama mata bor twist. Mata bor twist jenis mata bor yang paling umum dan yang sering digunakan, terdiri dari dua bibir putaran yang sepanjang porosnya untuk memotong material tersebut tersedia dalam berbagai ukuran dan panjang dan serta digunakan untuk berbagai jenis material seperti logam, kayu, plastik, dan keramik. Dua, mata bor papan. Mata bor papan memiliki kepala datar dan lebar dengan ujung tajam. Cocok untuk pengeboran lubang besar pada kayu dan bahan lunak lainnya. Tersedia dalam berbagai ukuran dan sering digunakan untuk pengejaan konstruksi atau pemasangan pipa. 3. Mata bor sudut. Digunakan untuk membuat chamfer atau kerucut pada lubang yang sudah ada. Biasanya digunakan untuk menyembunyikan kepala baut dan sekrup di permukaan material. Mata bor kerucut. Mata bor kerucut merupakan beberapa tingkat ukuran lubang yang berbeda. Cocok untuk membuat lubang dengan diameter yang beragam tanpa perlu mengganti mata bor. Mata bor serong. Mata bor serong dengan desain spiral yang panjang dan tajam. Biasanya digunakan dalam pemboran lubang kayu dan dengan kecepatan yang tinggi. Mata bor HSS. Mata bor yang terbuat dari baja tahan panas dan tingkat kekerasan yang tinggi. Cocok untuk pengeboran material yang lebih keras seperti baja dan logam padat. Jenis-jenis mata bor, yaitu yang ketujuhnya ialah mata bor carbide. Mata bor carbide yang terbuat dari tungsten yang sangat keras, tahan terhadap panas dan memiliki umur pakai yang sangat lama dari mata bor HSS dan yang lainnya. Cocok untuk pengeboran pada material yang keras seperti keramik, batu, atau baja karbida. Mata bor diamond. Mata bor yang dilapisi dengan serbuk intan dan berlian sintetis. Cocok digunakan dalam pengeboran material yang sangat keras dan rapuh seperti kaca, batu, permata, dan keramik. Yang kelima, grinding mesin. Mesin bisa disebut juga dengan mesin gerinda, adalah alat perangkat mekanik yang digunakan untuk mengasah, menghaluskan, dan memotong material dengan menggunakan roda gerinda dengan berputar dengan cepat. Roda gerinda dapat
Gerinda pada mesin dapat digerinda terbuat dari bahan abrasif yang keras seperti silikon karbida atau aluminium oksida yang dapat menghasilkan material dengan efisien. Mesin gerinda memiliki berbagai aplikasi mulai pekerjaan penghalusan permukaan hingga membentukkan akhir pada material yang beragam, termasuk logam, kayu, batu, dan keramik. Bagian-bagian pada mesin gerinda. Adapun jenis-jenis mesin gerinda, yang pertama mesin gerinda datar. Atau dikenal juga dengan surface grinding machine adalah jenis gerinda yang digunakan untuk menghasilkan permukaan yang rata dan presisi pada benda kerja. Mesin ini memiliki roda gerinda yang dipasang secara horizontal dan berputar dan untuk mengasah permukaan benda kerja yang ditempatkan di atas meja gerinda. Proses pengasahan dilakukan dengan menggerakkan benda kerja secara horizontal di bawah roda gerinda yang berputar. Yang kedua, mesin gerinda silinder. Adalah jenis mesin gerinda yang digunakan khusus untuk mengasah permukaan silinder internal dan eksternal dari benda kerja yang memiliki bentuk silindris atau tabung. Mesin ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan toleransi presisi yang tinggi dan kehalusan permukaan yang akurat pada benda kerja yang berbentuk silinder. Yang ketiga, gerinda tangan. Gerinda tangan adalah alat listrik portabel yang digunakan untuk mengasah, memotong, menghaluskan dalam berbagai material seperti logam, batu, kayu, dan plastik. Alat ini sering digunakan dalam berbagai industri, konstruksi, perbaikan rumah tangga, dan proyek kerajinan. Yang keempat, gerinda duduk. Gerinda duduk ialah gerinda yang dirancang untuk digunakan pada meja atau bangku. Mesin ini terdiri dari dua roda yang berputar secara horizontal. Satu roda untuk pengasahan kasar dan satu lainnya untuk pengasahan halus. Roda gerinda pada mesin gerinda duduk biasanya terbuat dari bahan abrasif yang keras seperti silikon karbida dan aluminium oksida. Jenis-jenis batu gerinda. Pertama, batu gerinda aluminium oksida. Yaitu batu gerinda yang paling umum digunakan dan terbuat dari bahan abrasif aluminium oksida, cocok untuk pengasahan pada berbagai jenis material seperti logam, baja, kayu, dan plastik. Yang kedua, batu gerinda silikon karbida. Terbuat dari bahan silikon karbida yang sangat keras dan tahan terhadap panas. Cocok dalam pengasahan pada material lebih keras seperti batu, keramik, logam, dan non-ferrous seperti aluminium dan tembaga, serta material dengan struktur yang rapuh. Ketiga, contoh gerinda boron nitroda. Terbuat dari bahan boron nitroda yang sangat tahan terhadap panas. Cocok dalam pengasahan material yang sangat keras seperti baja keras, batu permata, dan keramik yang sangat keras. Batu gerinda CBN. Batu gerinda CBN bisa disebut juga kubik boron nitrida grinding wheel. Tahan dari bahan CBN yang sangat keras dan tahan lama. Cocok untuk pengasahan pada material yang sangat keras dan sulit diolah seperti baja keras, paduan logam, dan material keramik. Kelima, batu gerinda berlian. Terbuat dari berlian sintetis yang sangat keras, cocok untuk pengasahan material yang sangat keras dan abrasif seperti batu permata, keramik, kaca, dan baja yang diperkuat. Yang keenam, welding machine. Pengertian welding machine, bisa disebut juga dengan mesin las, adalah perangkat listrik yang digunakan untuk menyambungkan dua atau lebih benda kerja dengan melelehkan dan menyatukan material logam pada titik sambungan. Proses ini dikenal sebagai pengelasan atau penyambungan logam. Mesin las menyediakan sumber energi yang diperlukan untuk membentuk
busur listrik yang panas di antara elektroda dan benda kerja yang kemudian melelehkan logam di sekitar titik sambungan. Mesin las dapat beroperasi dengan berbagai jenis sumber energi, termasuk listrik atau energi kimia. Namun yang paling umum digunakan adalah mesin las listrik yang digunakan arus listrik sebagai sumber energi utama. Arus listrik digunakan dapat berupa arus searah atau arus bolak-balik, tergantung pada jenis mesin las dan aplikasi pengelasan yang dilakukan. Adapun bagian-bagian welding mesin. Yang pertama, transformator. Merupakan komponen utama dalam mesin las untuk mengubah tegangan atau frekuensi arus listrik dari sumber daya listrik menjadi arus sesuai untuk pengelasan. 2. Elektroda holder adalah alat-alat yang digunakan memegang elektroda selama proses pengelasan. Elektroda holder terhubung ke mesin las melalui kabel listrik. Ketiga, kabel listrik. Kabel listrik digunakan untuk menghubungkan mesin las dengan sumber daya listrik. Dan elektroda ini membawa arus listrik dari mesin las ke elektroda dan benda kerja. Keempat, klem kerja. Klem kerja digunakan untuk menghubungkan mesin las dengan benda kerja. Grounding ini memastikan bahwa sirkuit listrik lengkap dan stabil selama proses pengelasan. Yang kelima, panel kontrol. Mesin las dilengkapi dengan panel kontrol yang berisi tombol, saklar, dan kontrol pengaturan yang memungkinkan penggunaan untuk mengatur parameter pengelasan seperti arus, tegangan, dan kecepatan pengelasan. Yang keenam, kipas pendingin. Kipas pendingin pada mesin las sering dilengkapi dengan kipas angin untuk membantu menjaga suhu mesin tetap stabil selama pengelasan. Ini membantu mencegah overheating dan memperpanjang umur mesin. Ketujuh, pelindung dan pemutus arus. Beberapa mesin las dilengkapi dengan pelindung dan pemutus arus, memastikan keamanan pengguna selama pengelasan. Ini termasuk pelindung suhu, pelindung tegangan, atau pemutus arus yang otomatis. Memastikan mesin dalam situasi darurat. Kedelapan, transformator pengaman. Transformator pengaman digunakan untuk mengurangi tegangan listrik yang lebih aman untuk pengguna, untuk membantu melindungi pengguna dari kejutan listrik yang berbahaya. Jenis pengelasan welding mesin. Pertama, pengelasan listrik. Adalah metode pengelasan yang paling umum dan melibatkan penggunaan arus listrik untuk membentuk busur listrik yang panas di antara elektroda dan benda kerja. Proses ini dapat digunakan arus searah atau arus bolak-balik. Kedua, pengelasan gas. Pengelasan gas menggunakan bahan gas dan oksigen untuk menghasilkan nyala api dan panas untuk melelehkan logam di titik sambungan. Proses pengelasan gas meliputi oksigen welding dan oxy-fuel welding. Yang ketiga, pengelasan tungsten inert gas. Juga dikenal dengan berbagai pengelasan TIG. Proses ini menggunakan busur listrik yang dihasilkan antara elektroda dan non-pencair. Pengelasan TIG sering digunakan untuk pengelasan logam non-ferus dan baja tahan karat. 4. Pengelasan metal inert gas. Juga dikenal dengan pengelasan MIG, Metal Inert Gas Welding. Proses ini menggunakan busur listrik yang dihasilkan antara elektroda berlapis dan benda kerja. Pengelasan MIG umumnya digunakan untuk pengelasan baja, aluminium, dan panduan logam. Pengelasan resistance spot. Resistance spot welding. Proses ini melibatkan penekanan dua lembaran logam bersama-sama antara dua elektroda dan menimbulkan arus listrik melalui titik sambungan untuk melelehkan dan menyatukan material. Pengelasan spot tahanan umum digunakan dalam produksi otomotif dan industri manufaktur.
Pengelasan laser. Yang keenam, pengelasan laser. Pengelasan laser menggunakan energi laser untuk melelehkan dan menyatukan material logam. Proses ini sering digunakan untuk pengelasan presisi pada material yang sangat tipis dan sensitif terhadap panas. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.